turun ke jalan. Jadi kami melihat bahwa dan mengapresiasi terkait soal beberapa penghargaan yang telah dicapai oleh pemerintahan hari ini. Menurut data ada 11 penghargaan yang telah dicapai, yang diraih. Kami menghargai itu dan kami mengapresiasi. Tapi kami melihat 1 tahun terakhir ini suhu politik pemerintahan hari ini semakin hari semakin memanas, dipicu oleh beberapa hal. Dan setelah kami melakukan investigasi, itu pemicunya hanya di internal. Jadi kami menilai bahwa ketika persoalan-persoalan internal ini tidak cepat diselesaikan oleh pemerintahan ST15, kami meyakini bahwa persoalan-persoalan pokok rakyat itu tidak akan selesai, yakin saja. Karena persoalan-persoalan internal ini saja tidak bisa diselesaikan, apalagi persoalan-persoalan eksternal ini. Kami berpikir bahwa kami sebagai organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Kumba senantiasa ingin melihat bahwa pemerintahan hari ini berjalan normal seperti biasanya dan betul-betul segala program itu menyentuh masyarakat-masyarakat. Masyarakat perkotaan hari ini gelisah dengan situasi hari ini. Petani rumput laut hari ini masih tetap saja gelisah dengan adanya rencana relokasi yang sampai ini belum ada titik terang. Nah, ketika persoalan internal itu pemerintahan tidak diselesaikan, yakin saja ini akan terbengkalai. Begitu juga dengan persoalan-persoalan konflik agraria yang hari ini kami advokasi. Itu tidak akan pernah selesai ketika konflik-konflik internal ini terjadi. Ada beberapa yang memicu konflik itu. Salah satu yang diangkat tadi soal Dewan Pengawas. Saya mendapat informasi bahwa Bapak Bupati hanya menunggu sebenarnya, apa benar ini informasi, menunggu Juharta itu mundur. Saya berpikir jangan pernah berharap Juharta mundur. Makanya harus dimundurkan. Cabut. Kalau menurut saya. Karena untuk mau menunggu dia mundur, jangan pernah berharap. Seperti juga halnya situasi pembangunan pasar tradisional Batu Bahari. Inspektorat menunggu perintah dari Bupati. Apa salahnya Bupati memerintahkan untuk segera turun? Kalau hanya perintah, baik tulisan dan tertulis. Tapi sampai hari ini kita tidak mengetahui. Ataukah hari ini sudah ada perintah? Kami belum tahu. Mungkin bisa dijawab sebentar. Begitu juga persoalan BKD. Persoalan BKD kami mendapat informasi ada satu jabatan tiga orang yang duduk. Ini aneh, ini ajaib. Orang yang dibacakan di kantor di lapangan pemuda laki-laki. Setelah dia datang ke kantor itu ada perempuan mengaku. Sementara orang yang mau diganti ini juga mengaku dia tidak diganti. Ini hanya jabatan kasih. Bagaimana kalau jabatan yang benar lain seperti itu? Ini tentu mengganggu roda pemerintahan, yakin saja. Dan ini akan semakin tidak membuat masyarakat ini tenang terkait soal persoalan pokok ini. Kalau persoalan penghargaan itu kami apresiasi. Tapi ada hal-hal yang paling urgent. Bulukumba hari ini, khususnya dalam kota, itu kota gelap. Kalau persoalan internal tidak selesai, jangan harap kampung kita ini terang berjelas. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, PMII, IMM, Ansor ya, dan Front Pembela Rakyat Bulukumba. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan kawan-kawan sekalian ke tempat ini. Kalau yang disampaikan tadi oleh sahabat dari FPR bahwa ini caranya teman-teman merayakan 1 tahun, kita harus memberikan apresiasi bahwa semua orang punya cara dalam memberikan apresiasinya turun perjalanan pemerintahan ini selama 1 tahun. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan pada kesempatan hari ini. Pertama tentang Dewan Pengawas. Sebelum saya menemui sahabat-sahabat sekalian, saya juga sudah bertemu dengan teman-teman dari PMI yang menanyakan hal yang sama. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya diundang oleh grup WhatsApp namanya Forum
yang ada di forum apa itu ya? Forum Cinta Peduli Bulukumba kayak, yang membicarakan khusus tentang Dewan Pengawas. Jadi ada dua hal yang saya ingin kemukakan pada kesempatan kali ini, adalah dua hal yang bisa jadi harus kita sikapi dan harus kita jernihkan. Apakah sebenarnya persoalan Dewan Pengawas kita ingin ulik pada perspektif hukum formalnya, ataukah kita ingin ulik pada kompetensi dan efisiensi sampai Dewan Pengawas itu sudah mengangkat kualitas pelayanan kita di rumah sakit. Kalau bicara tentang hukum formalnya, dari kajian perspektif hukum, tafsir hukumnya pemerintah daerah, bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Permen-Q maupun Permenkes itu tidak sesuai dengan konstitusi pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Ada pasal 27 yang semua orang sama di mata hukum. Kemudian ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang walaupun lokusnya tentang Undang-Undang Pilkada, yang dalam pasal itu digugat bahwa yang terdakwa yang sudah melewati 5 tahun penjara itu bisa ikut terlibat pada jabatan-jabatan publik. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai unconstitutionally conditional, kondisi yang tidak sesuai dengan konstitusi, yang mana tidak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 yang membuat persamaan hukum semua warga sama di mata hukum. Saat ini pun Mahkamah Konstitusi memperluas judicial review-nya bahwa seorang terdakwa pun setelah keluar dari penjara hari ini bisa ikut pilkada kok. Artinya bahwa jangan menambah masa hukuman orang dengan hukuman baru yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Itu yang menurut saya, bahwa kalau mau bicara pada perspektif kajian hukumnya, pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki perspektif bahwa syarat-syarat yang diatur pada Permenkes maupun Permen-Q itu tidak sesuai dengan konstitusi yang di atasnya. Apalagi kalau saudara-saudara sekalian mengacu pada tata urutan perundang-undangan, Permenkes, Permen-Q itu dalam tata urutan perundang-undangan tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan selain Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang saya ingin sampaikan bahwa tafsir yang dimiliki oleh pemerintah daerah bahwa pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Dasar. Tapi sebenarnya begini, pemerintah daerah tetap memberikan ruang kalaupun pada akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat pada tafsir. Kami pemerintah daerah bukan pemegang mandat yang memiliki kewenangan mengatakan bahwa apa yang kami lakukan pada tafsir undang-undang, pada tafsir regulasi itu benar adanya. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain adalah penafsir dari regulasi yang ada. Kami juga penafsir. Nah, itulah sebabnya dalam beberapa waktu yang lalu bahwa saya sampaikan bahwa kalau ada sahabat-sahabat sekalian yang tidak pas dan tidak sesuai dengan tafsir hukum yang dimiliki oleh pemerintah, bisa dikanalisasi melalui PPU itu sebagai sebuah pembelajaran bahwa ada lembaga, ada organisasi yang punya kewenangan menafsirkan secara final yang mana tafsir yang pas berdasarkan kajian-kajian hukum itu dalam satu angle yang satu. Angle yang lain adalah apakah kita ingin duduk bersama untuk mencoba melakukan evaluasi pada kinerja dari Dewan Pengawas Rumah Sakit itu kalau melihat pada kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Sultan dan Raja. Itu yang mungkin perlu saya ingin ajak kita untuk melihat indikator-indikator keberadaan Dewan Pengawas, apakah itu sudah mampu mengangkat derajat kualitas dari pelayanan Rumah Sakit Umum Sultan dan Raja. Nah, ada dua hal yang menurut saya adalah apakah kita ingin memperdebatkan pada perspektif hukumnya ataukah pada perspektif efektivitas dari keberadaan Dewan Pengawas yang ada di rumah sakit. Kita tinggal memilih. Kalaupun pada akhirnya pada perspektif hukumnya teman-teman tidak sepakat dengan dalam tafsiran hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, coba kita belajar
masuk pada koridor atau kanal-kanal hukum yang ada untuk menguji apakah SK Bupati ini sudah sesuai dengan tafsir hukum yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan isu mutasi. Jadi PP tentang pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru pada akhirnya mendegradasi semua jabatan-jabatan yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Begitu Perda tentang organisasi perangkat daerah disahkan oleh DPRD dan diundangkan oleh pemerintah daerah, maka sebenarnya seluruh pejabat eselon 3, eselon 2, dan eselon 4 itu tidak memiliki jabatan, non-job semua pada saat OPD disahkan melalui Perda. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa punya jabatan itu salah, karena semua orang setelah Perda OPD disahkan semua orang non-job. Itulah kemudian pemerintah daerah melakukan pengukuhan, pengangkatan, promosi, dan penempatan pada struktur-struktur organisasi yang baru. Jadi kalau ada yang mengatakan jabatanku ambil itu, tidak ada jabatan sekarang. Jadi aparatur sipil negara mengacu pada organisasi perangkat daerah itu non-job semua. Itulah sahabat-sahabat sekalian pernah menyaksikan sekda dikukuhkan, eselon 2 dikukuhkan, eselon 3 dikukuhkan. Karena memang pada saat itu dia tidak memiliki jabatan dan mengisi jabatan baru. Dia tidak merasa bahwa jabatanku dulu ini dan kemudian diambil oleh orang lain. Terkait dengan itu, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa proses review, proses melakukan evaluasi pada proses mutasi ini, Bupati Bulukumba sudah meminta kepada kami, kepada saya, kepada BKD untuk melakukan review terhadap respon-respon masyarakat. Kita akan melakukan review dalam waktu dekat. Kita akan melihat apakah orang-orang yang ditempatkan pada posisi-posisi eselon 4, eselon 3, dan eselon 2 itu sesuai dengan kepentingan dan menjalankan visi misi pemerintahan ini. Mutasi ini tidak dalam rangka untuk memberikan punishment pada orang-orang yang selama ini dikenal tidak mendukung SP15. Sahabat-sahabat sekalian bisa keliling ke SKPD, berapa banyak orang-orang yang kita kenal tidak selama ini tidak berpihak pada SP15 mendapatkan posisi-posisi penting dalam SKPD. Jadi ini tidak ada motivasi untuk balas dendam, ini tidak ada motivasi untuk saling menjatuhkan berdasarkan pada kontestasi pilkada. Bahwa ada kesalahan-kesalahan penulisan misalnya dan semacamnya, itulah yang akan menjadi bagian evaluasi BKD, evaluasi dari Wakil Bupati dan Pak Bupati untuk melakukan review pada apa yang terjadi pada proses mutasi. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang lain terkait dengan pengangkatan direktur rumah sakit. Jadi kelembagaan Rumah Sakit Umum Andi Sultan dan Raja, di mana direkturnya itu berstatus fungsional. Wakil direkturnya yang mengacu pada PP itu direktur mengacu pada jabatan fungsional, yang kemudian di bawahnya wakil direktur dan kepala bagian, kepala bidang, dan kepala seksi itu adalah jabatan struktural. Saat ini baru diisi jabatan-jabatan struktural. Itulah sebabnya direktur rumah sakit masih berstatus PLT, karena kita akan mengisi pada orang-orang yang berstatus jabatan-jabatan fungsional itu. Kita lewatkan dulu. Komunitas Rangkai. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Sultan dan Raja, status jabatan itu status jabatan fungsional. Kita akan melakukan rekrutmen pada orang-orang yang memang punya kompetensi profesional dan mampu berintegrasi dengan jabatan-jabatan struktural di bawahnya. Keberadaan sekarang Dr. Rajab itu dianggap sebagai pelaksana tugas, karena beliau adalah pejabat struktural yang ada di Rumah Sakit Umum Sultan dan Raja, sambil melakukan rekrutmen direktur rumah sakit yang berstatus kepegawaiannya itu berstatus fungsional itu. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, terkait dengan keluarga miskin, saya ingin menyampaikan begini. Kartu KIS yang berasal dari pemerintah pusat itu kurang lebih 140.000 jiwa. SK untuk PBI daerah, KIS daerah itu 82.000 berdasarkan SK Bupati.
Kalau ditambah 140 ditambah 82.000, itu jumlahnya 220.000 jiwa. Orang miskin di Kabupaten Bulukumba berdasarkan data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan itu 127.000 jiwa. Seharusnya 220.000 dikurangi 127.000 itu kan sudah surplus nih sebenarnya. Surplus sudah ada nih banyak, kurang lebih 90.000 masyarakat yang seharusnya tidak berhak mendapatkan KIS itu sudah mendapatkan KIS. Asumsinya dari 220.000 ini 100 termasuk juga dalam 127.000 ini. Pada faktanya masih banyak masyarakat miskin kita yang tidak punya kartu KIS. Itulah sebabnya beberapa minggu yang lalu kami rapat antara BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Bapeda untuk mencoba mensinkronkan data ini. Berapa banyak sih sebenarnya warga miskin yang tergolong dalam 127.000 jiwa ini sudah tercover dalam 220.000 jiwa ini? Apakah sudah tercover atau tidak? Ya. Yang terjadi kemudian adalah dari 220.000 jiwa yang masuk kartu KIS, 35.000 belum punya NIK. Ini juga menjadi persoalan karena tidak punya NIK. Database yang disusun oleh Dinas Sosial Kementerian Sosial itu hanya mengacu pada Jamkesmas yang dilakukannya dulu. 82.000 juga diambil dari Jamkesda. Jadi sehingga memang terjadi carut marut data. Kita baru meminta BPJS untuk mencoba mensinkronkan dan mengkonsolidasi data ini dan ingin memastikan bahwa yang 127.000 yang terkategori miskin harus otomatis mendapatkan kartu BPJS. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita berharap ke depan rumah sakit, puskesmas, dan alat sarana-sarana kesehatan yang mengakomodir BPJS itu hanya tinggal mengacu pada NIK. Walaupun dia tidak punya kartu BPJS secara fisik, tinggal dicek kartu NIK-nya karena seharusnya KTP itu kartu NIK-nya sama dengan BPJS. Nah inilah yang kami lagi kerjakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita temukan berapa sih sebenarnya jumlah orang miskin kita di Kabupaten Bulukumba yang belum bisa tercover kartu KIS. Harapan saya juga kepada sahabat-sahabat pendamping, teman-teman pendamping, untuk segera membangun kesadaran masyarakat kita, terutama bagi yang bergolongan kurang beruntung, untuk segera didaftar, untuk segera diinventarisir. Jangan masuk ke rumah sakit baru kita kelabakan untuk mencarikan KIS-nya. Ya, ini juga harus dibangun kesadaran. Kalaupun masyarakat merasa kurang mampu, terkategori tidak mampu, tolong diinventarisir, dicatat namanya dan kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa mereka sebelum masuk ke sarana-sarana prasarana kesehatan itu sudah terdaftar dalam KIS. Yang terjadi selama ini adalah masuk pintu rumah sakit baru kita ribet untuk menguruskan, sementara mekanismenya BPJS tidak mungkin lagi tertanggung kalau sudah terlanjur masuk rumah sakit. Nah inilah yang harus dikerja. Saya minta tolong bantuan sahabat-sahabat sekalian, termasuk dari dinas-dinas terkait untuk melakukan tindakan-tindakan preventif pada masyarakat kita yang kurang beruntung. Salah satu contoh, sampai hari ini satupun warga KHY yang masuk dalam kartu KIS itu tidak ada. Pertanyaannya kemudian adalah apakah selama ini orang kaya sudah mampu-mampu atau tidak? Kan itulah yang terjadi. Fakta ya. Kita minta kepala desanya dari bulan lalu, tolong kami didaftarkan orang-orang yang tidak mampu, kurang beruntung di desa kaya, sampai hari ini kita belum dapat datanya. Ini kan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh kita, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa kita address persoalan tanah pasar di Tanah Beru. Saya mendengarkan banyak informasi melalui media sosial bahwa pasar Tanah Beru itu mengalami kerusakan dan disinyalir tidak sesuai dengan RAB dan BESTEK dengan jumlah anggaran sampai 4, sekian miliar. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita akan meminta inspektorat untuk turun ke situ, melakukan evaluasi. Tetapi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saat ini BPK ada di Kabupaten Bulukumba melakukan audit tahun anggaran 2016. Audit yang dilakukan oleh BPK adalah audit yang menyeluruh, tidak lagi mengambil sampel-sampel. Sekarang pemerintah daerah baru bisa bereaksi, polisi, kejaksaan itu baru bisa melakukan bereaksi kalau ada statement dari BPK bahwa bangunan ini, proyek ini punya kecenderungan merugikan, ada kerugian negara di dalamnya.
pemerintah daerah hanya memberikan early warning dan melakukan tindak lanjut pada hasil pemeriksaan BPK, karena selama ini juga banyak kasus belum ada kerugian negara di dalamnya. Kita membuat adjustment, membuat penyimpulan, sementara ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat kesimpulan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jawab. Kalau tentang mutasi, Pak Bupati sudah menyampaikan secara eksplisit akan melakukan review, tetapi yang saya ingin garis bawahi adalah ketika OPD sudah disahkan DPRD, sebenarnya semua orang tidak memiliki jabatan, non-job semua. Itulah kenapa ada yang dikukuhkan, ada yang dilantik, ada yang dipindahkan ke tempat yang lain. Itu adalah bagian karena itu adalah jabatan yang kosong dan kemampuan BPKD untuk melakukan pemetaan dan penempatan yang direkomendasikan berdasarkan surat keputusan Bupati. Dewan Pengawas, kalau ingin didiskusikan tentang aspek regulasi, aspek hukum formalnya, posisinya pemerintah daerah seperti itu. Tetapi kalau teman-teman ingin mendorong pada melihat kinerja dari Dewan Pengawas Rumah Sakit, mari kita duduk bersama dengan indikator-indikator yang akan disebutkan kemudian. Terus, keluarga miskin, terima kasih banyak. Ini kami juga sudah memantau itu. Saya ingin menyampaikan bahwa Bupati pun terkadang harus mengcover pembiayaan di rumah sakit. Kalau ada laporan masyarakat yang masuk ke beliau bahwa orang ini miskin dan tidak punya BPJS, itulah kemudian ditanggungkan oleh Bapak Bupati, walaupun tidak diumumkan secara langsung. Saya pun mengalami hal-hal seperti itu, dan beberapa kawan-kawan, rumah sakit, manajemen rumah sakit juga mengalami itu. Kalau dia melihat bahwa orang ini miskin dan tidak punya BPJS, kadang itu rumah sakit, dokter-dokter